Fasilitas mewah menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba-lomba menduduki kursi parlemen. Di Indonesia, anggota DPR RI mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas, mobil, listrik, pajak hingga beras. Lain halnya yang terjadi di parlemen Swedia. Semua anggota DPR Swedia tak mendapatkan rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan bagi ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Sebaiknya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Fasilitas mewah menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba-lomba menduduki kursi parlemen. Di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas, mobil, listrik, pajak hingga beras. Lain halnya yang terjadi di parlemen Swedia. Semua anggota DPR Swedia tak mendapatkan rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan bagi ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Di Indonesia, kursi parlemen seringkali dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan berbagai fasilitas mewah. Dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menikmati tunjangan beragam seperti rumah dinas, mobil, serta biaya listrik dan pajak. Namun situasi ini sangat kontras dengan kondisi di Swedia, di mana anggota parlemen menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Di Swedia, anggota parlemen termasuk Per Arne Hekkason dari Partai Sosial Demokrat menekankan bahwa mereka hidup bersahaja dan tidak mendapatkan tunjangan mewah. Hekkason menjelaskan tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Di Swedia, esensi dari menjadi wakil rakyat adalah kesempatan untuk menentukan kebijakan negara, bukan untuk meraih keuntungan pribadi. Parlemen Swedia hanya memiliki 3 mobil dinas jenis Volvo S80 yang diperuntukkan bagi ketua dan 3 wakil ketua dan hanya boleh digunakan untuk tugas resmi. Anggota DPR di Swedia dapat menggunakan semua transportasi umum secara gratis, menunjukkan komitmen mereka terhadap kesetaraan dan penghematan. Satu-satunya pejabat tinggi negara yang memiliki mobil dinas adalah Perdana Menteri Swedia. Rumah dinas bagi anggota DPR di Swedia berbentuk apartemen sederhana dan hanya disediakan untuk anggota yang berasal dari luar Stockholm. Apartemen ini berukuran kecil, seperti kamar studio yang tidak dilengkapi dengan mesin cuci atau mesin pencuci piring. Jika mereka memilih untuk tidak tinggal di apartemen tersebut, anggota parlemen diperbolehkan menyewa properti lain dengan batasan sewa maksimal $820, sekitar 11,6 juta rupiah per bulan, yang tergolong rendah untuk standar harga sewa di Stockholm. Di tingkat daerah, upaya penghematan semakin ketat, dengan sekitar 94% anggota Dewan Kota atau Dewan Daerah tidak menerima gaji, kecuali mereka menjadi anggota komite eksekutif. Ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu yang mendapatkan imbalan finansial. Mendemonstrasikan komitmen Swedia terhadap prinsip kesederhanaan dan pengabdian publik. Tim Liputan BI TV melaporkan.